Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini saya mendapatkan kesempatan sekaligus kehormatan makan siang dengan Profesor Dr. Haryono Suyono. Saya kira kalau Profesor Dr. Haryono Suyono, saya tidak perlu menjelaskan siapa beliau ya, karena terutama yang umur 50, 60 sudah sangat hafal ya. Dan yang generasi muda juga banyak yang hafal ya. Beliau antara lain pernah menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, juga Kepala BKKBN. BKKBN itu singkatan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kalau tidak salah menjabat sebagai Kepala BKKBN itu 17 tahun ya Prof ya? Ya. Nah, siang ini saya datang bertamu di kantor beliau di Gedung Granadi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Saya datang bersamaan juga dengan Bapak Ibu dari Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Betul. Jadi saya tadi makan siang bersama dengan sop ayam, sate ayam yang luar biasa ya, Disajikan oleh Bu Yeni. disajikan oleh Bu Yeni, salah satu staf dari Pak Profesor Dr. Bukan dari D-Radio. Oh, dari D-Radio. Oke. Oke, Pak. Terima kasih Pak Prof makan siangnya. Jadi kalau saya lihat makan siang Prof cukup sederhana ya. Apa kalau menu kesehatannya Pak? Menu favoritnya apa? Apa saja lah. Nah, karena disuguhi ya apa saja dimakan. Tapi kalau nggak dimakan marah yang nyuguhi. Oke, tapi ada nggak yang paling favorit gitu? Oh, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan yang favorit, semuanya suka. Suka. Pantangan ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya suka pecel itu sudah. Oh, pecel. Pecel kurap kan. Pecel urap ya Pak. Ya itu kan merah itu gado-gado. Yang sederhana yang bisa dibeli di warung sebelah. Tidak perlu pergi ke mall. Oke, Bapak tadi menerima kunjungan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, membahas apa aja Pak? Tadi membahas tantangan-tantangan yang ada dewasa ini pada akhir tahun 2023 sambil menghadapi tahun 2024 yang akan datang, terutama bagaimana kesejahteraan sosial yang belum merata itu bisa didorong pemerintah untuk lebih memeratakan. Terutama ini kan masa kampanye, jadi siapa tahu nanti cerita di radio dan di YouTube ini kebaca oleh calon presiden, calon wakil presiden, calon-calon menteri, dan calon-calon anggota dewan. Jadi kontribusinya Pak Haji, Pak Bu Lela, sama Bu Retri ini kontribusinya bukan hanya untuk saya, karena saya tidak jadi menteri kan, tapi calon-calon menteri maupun calon-calon presiden. Siapa tahu nanti terbaca, karena acara hari ini luar biasa, pendengarnya dan pengamatnya datang dari NTT, datang dari Sulawesi Utara, datang dari Sumatera Barat, datang dari mana lagi kan? Kalimantan Selatan. Luar biasa. Jadi di luar dugaan ternyata perhatian terhadap acara ini baik sekali, karena hanya diumumkan di media sosial saja, tapi ternyata mereka dengan pertanyaan yang sangat berisi. Jadi mereka menguras banyak sekali informasi yang ternyata tidak sampai kepada rakyat. Jadi banyak sudah pegawai-pegawai kementerian-kementerian yang ternyata informasinya yang sangat awam itu belum sampai ke rakyat. Jadi tadi dalam acara selama 2 jam, informasi itu diberikan oleh tokoh-tokoh Dewan Kesejahteraan Sosial itu. Jadi kita berbahagia
hari ini bisa berbagi dengan rakyat banyak yang sangat membutuhkan, terutama yang disabilitas, artinya menderita. Jadi di saat usia Pak Har, Bapak yang sudah tidak muda lagi, sudah hampir 86 tahun, masih memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, Pak ya? Saya bukan tidak muda, saya merasa masih muda. Sehingga dengan sendirinya tidak harus berhenti berpikir. Sebab kalau berhenti berpikir, saya akan goodbye. Oke, terus menurut pengamatan Profesor Haryono itu, masalah utama atau masalah sosial yang mendesak untuk segera diatasi apa, Pak? Nomor satu, kesenjangan informasi. Mungkin pemerintah sudah bermaksud baik dengan banyak sekali program, tetapi informasinya dan cara mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah rupanya belum sampai kepada yang membutuhkan. Jadi banyak informasi itu mungkin hanya keliling-keliling saja dari kantor ke kantor, dari pejabat ke pejabat, tapi bukan ke rakyat. Karena ternyata rakyat baik dari Sumatera Barat, baik dari Sulawesi Utara, baik dari NTT, itu tidak tahu kalau itu ada. Berarti kan tidak sampai. Padahal media sekarang sudah sangat banyak. Medianya luar biasa. Mereka saja sudah bisa mengakses media sosial. Berarti mereka itu tidak buta media, tapi ternyata belum mendapat informasi. Belum tersampaikan dengan baik, Prof. Ya. Kayak yang kedua, Pak? Yang kedua, bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah itu rupanya tidak selalu tepat sasaran. Karena ada fasilitasnya, tetapi yang dibutuhkan lain. Jadi antara fasilitas yang disediakan dan yang dibutuhkan itu tidak klop gitu. Nah, ini perlu lebih cermat lagi petugas-petugas dari beberapa kementerian itu supaya betul-betul menyelidiki apa yang dibutuhkan rakyat, sehingga rakyat tidak bertanya-tanya sampai ke pertanyaannya ke petugas di NIKS. Itu kan lucu, mestinya bertanyanya kan ke dinas kementeriannya, tapi ini bertanyanya malah ke pembicara-pembicara. Ini lalu menjadi tidak tepat. Mestinya harus ke petugas-petugas yang ada di kotanya masing-masing atau desanya masing-masing. Yang ketiga? Yang ketiga, bahwa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itu tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau oleh pemerintah. Tetapi karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat pilihan pemenuhan kebutuhan, akhirnya kebutuhan yang esensial itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Kira-kira warisan Orde Baru apa yang tetap perlu diteruskan gitu, Pak? Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Pertama, Pak Harto itu sangat dekat dengan rakyat dan sangat mendengar dari rakyat, sehingga Pak Harto itu bisa belusukan ke desa-desa secara inkognito maupun secara resmi, mengadakan dialog dengan rakyat, sehingga kebutuhan rakyat itu bisa dipenuhi langsung di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Harto itu tidak semata-mata menentukan garis-garis yang sudah sangat umum, tetapi sangat cermat membaca kebutuhan rakyat, sehingga waktu pemenuhan kebutuhan itu sungguh-sungguh kebutuhan yang dihendaki oleh rakyat. Dan yang ketiga, Pak Harto itu tidak segan untuk merubah rancangan yang sudah ada dengan kebutuhan yang baru timbul di lapangan. Artinya rancangan yang sudah dijadikan rancangan baku di tingkat pusat itu dirubah menjadi katakanlah rancangan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan Pak Harto akhirnya sangat hormat kepada gubernur dan bupati maupun petugas-petugas pemerintah di lapangan, sehingga kebutuhan yang disampaikan kepada camat, kepada bupati, wali kota maupun gubernur itu direspon dengan baik, sehingga gubernurnya merasa comfortable, merasa nikmat itu.
bersama-sama dengan Pak Harto. Itulah sebabnya Pak Harto bisa jadi presiden selama lebih dari 30 tahun. Oke, jadi pola seperti itu menurut Profesor itu sebenarnya bisa dipraktekkan oleh pemimpin Sangat sekarang bisa, ya, sangat dan bisa. lebih baik begitu ya. Sangat bisa. Jadi Pak Harto itu tidak langsung membuat gedung atau ibu kota pindah dan sebagainya, tidak. Karena itu kebutuhan yang mungkin sibuk, perlu, tetapi tidak mendesak untuk rakyat. Nah ini lain, Pak Jokowi itu tahu-tahu mau bikin ibu kota pindah. Ini kan sebenarnya biayanya untuk pindah itu bisa untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Jadi Pak Harto itu sederhana. Kebutuhan rakyat itu apa? Beasiswa, ya sudah beasiswa. Beasiswanya tidak banyak, 7.500, 12.000, tidak banyak. Saya tanya, kenapa Pak tidak memenuhi kebutuhan semuanya? Lalu kebutuhan semuanya yang dapat kan sedikit. Jadi saya lebih banyak yang dapat tapi tidak cukup. Jadi semuanya merasa aku dapat beasiswa dari Pak Harto. Jadi ada rasa Pak Harto itu di hati rakyat banyak, tapi tidak terlalu banyak dapatnya. Lakukan selama menjadi pejabat, terus juga kebijakan Pak Harto. Kalau sekarang diminta mengingat-ingat, masih ingat semua, Bro? Oh ingat saya. Ingat. Karena Pak Harto itu bukan semata-mata kamu saya kasih petunjuk ABC, tidak. Tapi kamu setelah ini mau apa? Nah, saya diskusi, sehingga saya ingat karena petunjuknya itu hasil diskusi. Biarpun di luar saya bilang wartawan, Pak Harto tadi kasih petunjuk. Kadang-kadang bukan petunjuk Pak Harto, petunjuk saya yang kemudian disetujui Pak Harto. Jadi kan saya ingat. Ya boleh dibilang ngarang sendiri tapi disetujui gitu. Ya disetujui, karena disetujui jadi Bapak setuju ini, ya saya setuju. Nah, nanti ketemu wartawan tadi dikasih petunjuk apa Pak Harto, petunjuk ini A, B, C, D, apa saya, karena dari saya sebenarnya, tetapi Pak Harto setuju. Nah. Pernah nggak misalnya kena tegur Pak Harto, Pak Haryono itu kok begitu? Nggak pernah? Oh, negurnya Pak Harto begini, kalau misalnya Pak Harto itu udah setuju ya, kamu makan pakai sate ya, sama sop ya. Pak Harto nggak setuju itu, tapi bukan pakai pecel aja, enggak Pak, ada satenya, sudah ada sopnya, ya sudah terserah gitu. Namanya terserah itu Pak Harto tidak setuju. Oh. Jadi waktu pertama kali terserah, waduh Pak Harto udah setuju, saya senang. Tapi 1-2 kali kok terserah itu Pak Harto kok mukanya lain, wah lama-lama tahu kalau terserah itu berarti karena. Nah kalau Pak Harto sudah bilang terserah, Bapak gimana? Saya lupa, ada petunjuk Bapak yang lebih tepat. Lalu Pak Harto, apa tidak lebih baik yang begini? Dan yang petunjuknya Pak Harto itu lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Karena rakyat kita itu belum seluruhnya sarjana seperti kamu. Jadi jangan terlalu mulu-mulu kalau bikin program. Kalau mulu-mulu nggak ada yang ikut, itu nggak ada gunanya. Itu hanya nyenengin saya sama kamu saja. Gitu. Jadi Pak Harto menyederhanakan petunjuknya. Makanya beliau sama bilang, jadi kontrasepsi pakai apa Pak? Pakai kondom boleh Pak? Ya boleh saja, tapi kan sudah pakai dia. Kalau sudah pakai, nanti pertemuan para peserta KB kan dia ikut karena sudah pakai kondom. Bahkan kita efektif kondom. Iya, tapi kan sekarang udah jadi anggotamu. Jadi kamu kasih tahu setelah jadi anggota, jangan sebelum. Kalau tidak pakai apa-apa, dia kan nggak ikut pertemuan. Jadi beliau itu mengambil asumsi apapun yang dipakai, pakai kebatinan boleh, tapi kan sudah jadi anggota. Nah baru dikasih tahu yang lebih bagus gitu. Itu Pak Harto. Lama-lama tahu saya, 17 tahun saya mengabdi sama beliau, jadi lama-lama tahu. Makanya saya sama menteri lain, itu sulit rakyatnya ngerti aja enggak kok jadi sulit.
kamu kok sederhana. Kadang-kadang saya dikritik, Pak Haryono tuh dokter dari Amerika kok pidatonya sederhana banget. Ya ini bukan sederhana. Saya bisa pidato tapi rakyat pergi satu-satu nanti. Nah, dia nggak ngerti. Nah, saya pidato itu yang ngerti. Makanya sederhana. Oh begitu, iya. Ya sederhana supaya rakyat ngerti. Baik, terima kasih Profesor Haryono Suyono. Terima kasih juga kesempatan makan siangnya, ngobrolnya ya. Insya Allah obrolan makan siang ini bermanfaat untuk kita semua netizen yang nonton video saya, yang nonton channel YouTube saya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Prof Haryono itu bisa menjadi bekal pengetahuan dan informasi ya untuk memotivasi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.